Shalom, selamat sore wanita tangguh kesayangan Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Lambaikan tangan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari wanita Tuhan lambaikan tangan kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu kita, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Dia, untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kita. Amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya adalah Sarah Hacu dan saya tinggal di Bandung. Dan saya memiliki anak 6 perempuan, laki 1. Dan saya bersyukur 1 suami. Itu anugerah saudara, kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari saudara kita berdoa dulu. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, aku ada. Oleh anugerah-Mu, aku diselamatkan. Aku mau mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini aku ada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu menjadi berkat bagi ibu-ibu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, setiap perkataan kami adalah perkataan roh yang menghidupkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, ada satu kisah yang sangat luar biasa. Ada satu contoh seorang wanita, saudara. Wanita itu yang sangat kuat, yang sangat tangguh, saudara. Dan bahkan kokoh menghadapi badai kehidupan apapun, saudara. Bahkan di hari-hari ini badai kehidupan itu menggoncangkan keluarga, rumah tangga, dan semua keadaan, ekonomi, anak-anak kita semuanya. Tetapi ada contohnya, yaitu perempuan ini adalah perempuan seorang wanita yang kuat, yang kokoh, yang tangguh di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan para suaminya. Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel, saudara. 1 Samuel dari ayat 10, saudara, yang mengatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Siapakah itu? Adalah Hana, saudara. Hana, bagaimana dia seorang istri Elkana, saudara. Dia tidak melahirkan, tidak membuahi kandungannya. Dia tidak mempunyai anak, saudara. Tetapi Elkana, dia mencari keturunan pada zaman itu, saudara. Pada zaman itu kalau seorang istri tidak memiliki anak, maka dia wajib untuk mengambil istri lain lagi, yaitu mengambil Penina, saudara. Penina itu adalah istri muda daripada Elkana. Saudara, bagaimana seorang istri yang sangat pedih, saudara. Lalu Penina ini memiliki anak 4, saudara. Penina memiliki keturunan. Bahkan Hana tidak memiliki keturunan pada waktu itu. Tetapi dia tidak patah semangat. Dia tidak putus asa menghadapi badai ini. Dia tidak putus asa ketika dia sepertinya kandungan yang tertutup. Maka di dalam ayat 1 Samuel 1 ayat 10 mengatakan, kembali dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, ini seorang wanita yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Sepertinya kalau zaman sekarang seolah-olah, saudara, kalau disakiti oleh suaminya dia akan pergi. Dan dia akan tinggalkan dan dia akan bersungut-sungut. Dia akan marah dan bahkan dia akan menceraikannya. Bahkan mungkinkah Hana diceraikan? Tetapi firman Tuhan berkata tidak ada perceraian bagi Hana. Saudara, dan pada waktu itu ada satu nabi, yaitu Nabi Elia. Nabi Eli. Sorry saudara, bukan Elia. Nabi Eli, saudara. Pada waktu Eli melihat bagaimana Hana berkomat kamit. Bagaimana Hana selalu hatinya pedih. Dan selalu raut mukanya penuh dengan kesedihan. Padahal Hana komat kamit hanya berseru kepada Tuhan. Bahkan saudara, Eli sendiri memandang dengan yang salah. Bahwa Hana dikatakan mabuk. Saudara, ini
saya melihat luar biasa. Sesuatu yang luar biasa seorang wanita ketika diperhadapkan dengan istri mudanya. Ketika diperhadapkan dengan suami yang mencintai Penina. Padahal kalau kita pikir di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, ketika Hana mendengar seperti ini, buat saya, mungkin saya akan menangis dan berseru-seru dan saya berkata, lu omong kosong, katanya engkau mengasihi aku, engkau mencintai aku, tapi engkau memilih istri lain untuk punya keturunan. Padahal Elkana berkata, aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki. Mari saudara. Tapi Hana di dalam ayat 15 berkata, saudara. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang mabukkah tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di dalam Tuhan. Saudara, ketika saya mengalami seperti ini, saya pun juga mengalami, tapi bukan karena suami saya meninggalkan saya. Tapi banyak perkara di dalam rumah tangga, kegoncangan, kedahsyatan. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi saya melihat contoh bagaimana Hana bergantung kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia tidak mengucapkan kata-kata kepada suaminya. Dia tidak menunjuk-nunjuk kepada suaminya. Bahkan kepada Penina pun dia tidak berkata apa-apa. Tetapi bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, Hana ini berdoa. Dia membela suaminya. Dia membela di hadapan Tuhan. Dia menguduskan tanpa perkataan. Dia menguduskan tanpa berbuat salah, tanpa berbuat dosa kepada suaminya. Tapi justru disitulah ketika dia menundukkan diri, Allah bekerja luar biasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang janji yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bahkan saudara, wanita yang tangguh ini wanita yang kuat. Ya, dia membela suaminya di hadapan Allah Bapa. Bahkan bukan hanya membela di hadapan Allah Bapa, saudara. Tapi dia juga membela seorang istri, rumah tangga, keluarga, anak-anak. Kalau suami dalam keadaan seperti itu, biasanya seorang perempuan suka berkata-kata kepada anaknya. Lihat tuh papa kamu begini dan papa kamu begitu dan begini dan begitu. Lalu anak menanggung penderitaan yang sama. Tetapi firman Tuhan berkata saudara, di dalam 1 Korintus 7 ayat 14. 1 Korintus 7 ayat 14 mengatakan saudara. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Saudara, Hana ini wanita yang kuat. Wanita yang mengandalkan Tuhan. Wanita yang bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya menguduskan suaminya di hadapan Allah Bapa. Tetapi dia menguduskan suaminya di hadapan anak-anaknya. Supaya anak-anaknya berkat saudara. Anak-anaknya tidak cemar dengan cara berpikir.
Anak-anaknya tidak menuduh dan tidak memaki-maki keluarga dan orang tuanya. Banyak di zaman sekarang ini, anak tidak menghormati papahnya. Dan bahkan anak kehilangan figur papahnya. Karena banyak hal. Saudara, saya mengalami seperti itu. Saya mengalami bagaimana anak saya masih kecil-kecil pada waktu itu. Kehidupan saya morat-marit, kocar-kacir hidup saya. Suami saya stres berat. Bahkan saya dipukul, dilempar, diseret, saudara, dimasukin kepala saya ke dalam air. Tapi saya berkata, karena ada contoh, saya berkata, papa kamu baik-baik. Papa kamu adalah orang baik. Saya belajar kepada Hana, saya belajar kepada firman Allah. Bagaimana saya mempraktekkan seperti Hana mempraktekkan kepada suaminya, menguduskan suaminya. Dan dia membela suaminya di hadapan Tuhan. Dan dia tidak menuduh-nuduh di hadapan Tuhan. Saya praktek, saudara, saya belajar. Dan mungkin pada waktu itu saya berkata begini. Ada pemikiran saya. Anak saya tidak akan bisa menikah melihat papanya memukulin saya. Ya. Melempar saya pakai helm. Kampak di atas kepala. Dan muka saya dimasukin ke dalam air. Mungkin saya berkata, masa depan anak-anak kayaknya suram. Tetapi saya mengandalkan Tuhan seperti Hana mengandalkan Tuhan. Hana bergantung kepada Tuhan dan saya ikut ambil bagian dan bergantung kepada Tuhan. Pengharapan saya hanya kepada Yesus. Saya tidak berteriak kepada siapapun. Saya tidak mengatakan kepada siapapun. Tapi mereka tahu. Dan ketika dipukul, muka saya bonyok, saudara. Mata saya biru. Orang tahu, tapi saya tidak pernah berkata tentang suami saya. Itulah anugerah, saudara. Anugerah yang sangat luar biasa. Bagaimana contoh seorang Hana yang mengasihi suaminya, yang mencintai suaminya sekalipun sudah dilukai, sekalipun sudah didua, saudara. Sepertinya tidak ada pengharapan buat Hana. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan yang membawa kita kemenangan demi kemenangan. Dan akhirnya Hana mempunyai anak. Yaitu Samuel. Bukan itu aja, saudara. Hana ini setelah dia punya anak 3 tahun disapi. Lalu diberikan karena nasarnya dia. Coba bisa kebayang gak, saudara? Bertahun-tahun dia nangis-nangis di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih anak. Dan membuktikan kuasa Allah bekerja dan Tuhan membuka kandungannya. Dan 3 tahun kemudian dia berikan kepada Tuhan. Kesetiaan Hana itu sangat luar biasa. Kuasa Tuhan itu luar biasa kepada Hana. Saudara, saya kalau menceritakan Hana, rasanya hati saya pengen menangis. Contoh yang sangat luar biasa. Yang memberikan dampak, saudara. Hana itu memberikan dampak, saudara. Bahkan anaknya menjadi satu imam yang luar biasa. Saudara, Tuhan bawa kita hari ini. Tuhan Yesus lagi bawa kita kedalaman dan kedalaman. Ketika kita melewati badai, saudara. Seorang wanita dituntun oleh Tuhan. Menjadi seorang berharga di mata Tuhan. Hana seorang berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan.
Tuhan yang mengangkat kehidupan kita seorang wanita yang tangguh dan kuat. Saudara, perjalanan hidup dengan Tuhan itu sangat indah. Ketergantungan dengan Tuhan itulah yang kesukaan bagi para wanita, bagi para ibu-ibu yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka hidupnya penuh sukacita dan sorak-sorai. Saudara, ini dikatakan firman Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, yang ajaib. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, kalau kita punya baju satu, beri. Kalau ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul? Kalau engkau mengasihi, orang yang mengasihi, apa jasanya? Tapi orang yang tidak mengasihi, tapi engkau mengasihi. Engkau berbuat baik kepada suami yang berbuat baik itu biasa. Tapi engkau berbuat baik kepada suami yang tidak tahu berterima kasih. Itu sesuatu yang luar biasa. Itulah wanita yang tangguh di hadapan Tuhan. Tangguh di hadapan para lawan, tangguh di hadapan para musuh. Dan kita berkata bahwa iblis tidak berkuasa lagi atas rumah tangga dan keluarga dan anak-anak. Betapa pentingnya itu, saudara. Mari kita baca lagi dalam Amsal 31 ayat 12. Ya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ada orang yang berkata, itu mah ya firman Tuhan. Enggak semua orang yang bisa sanggup. Tapi saya katakan, kalau kita mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan memberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ada amin? Sepanjang umurnya tidak berbuat jahat. Saudara. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya. Satu, saudara. Anak-anaknya dikuduskan. Saya merenungkan, saudara, satu firman Tuhan yang berkata, anak cucu yang tidak meminta-minta. Saya bertanya, karena saya anaknya banyak, Tuhan, anak cucu yang tidak meminta-minta itu seperti apa? Tuhan katakan satu. Kalau di dalam rumah tangganya ada satu orang yang mengandalkan Tuhan, menguduskan anaknya dan suaminya, yaitu wanita, istri yang mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangganya, maka anak cucunya tidak meminta-minta. Ada amin? Itu penting banget. Saudara, mari, kata firman Tuhan berkata, istri yang bertanggung jawab ternyata istri yang tangguh dan kuat di dalam membela suaminya. Suatu kali, saudara, saya bertanya sama Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan begini, saudara. Anak saya ini pada waktu itu baru 3, saudara. Karena suami saya ini strong, galak, saudara. Segala sesuatu kepengennya menurut dia. Sepertinya seorang istri tidak ada hak untuk di dalam rumah tangga. Apalagi yang namanya Toto, saudara. Tetapi pada waktu itu saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah saya salah tidak menikah dengan suami ini? Saudara bayangkan saja, udah anak 3 masih bertanya sama Tuhan. Saya nangis, saya bertanya sama Tuhan karena saya tidak tahan menghadapinya. Waktu saya bertanya-tanya sama Tuhan dan Tuhan katakan gini, bukan lagi untuk bertanya,
tetapi untuk bertanggung jawab. Saudara, pernikahan itu adalah tanggung jawab. Ketika saudara suami istri berkata di hadapan hamba Tuhan, diberkati, ada pertanggungan jawab. Bukan setelah ketidakcocokan langsung berpisah. Lalu Tuhan katakan tanggung jawab. Orang yang kokoh di dalam Kristus, seorang wanita yang tangguh, yaitu satu tanggung jawab. Amin. Tanggung jawab. Banyak zaman sekarang saudara yang tidak cocok dengan suaminya, gak peduli anaknya saudara, anaknya ditinggalkan, banyak sekali. Tetapi mari saudara, firman Tuhan berkata, seperti Hana saudara, ada tanggung jawab. Tidak begitu saja. Orang yang mengandalkan Tuhan ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, di dalam firman Tuhan berkata, membela suami di hadapan anak-anaknya. Yang tadi dikuduskan, ya. Kalau istri menguduskan suami, berarti anak-anak kita tidak cemar. Artinya apa, saudara? Yang dikatakan bahwa kita tidak selalu mencurahkan isi hati kita, ketidakenakan kita kepada suami lalu dilemparkan kepada anak kita. Bukan itu saudara. Itu namanya disebut apa? Disebut melahirkan dosa buat anak kita. Anak kita akan melahirkan dosa kembali dan memandang bapaknya tidak ada satu respect saudara. Enggak respect saudara. Tidak akan ada respect. Karena lihatnya selalu maminya begini. Maminya cerita, oh papi itu begini. Tahu gak, papi itu kejam. Papi itu ini, papi itu segala macam saudara. Kalau kadang-kala saudara, kalau namanya rumah tangga, kalau mamanya lagi dimarahin sama bapaknya, lalu memboikot saudara, memboikot suaminya. Lalu ngerumpi di dalam kamar, suaminya ditinggalkan saudara. Apakah imajinasi anak-anak kita kudus? Ada respect, ada respon terhadap bapaknya? Itu kesalahan di mana? Sering terjadi. Dan saya sering melayani seperti ini. Terjadi saudara. Sehingga anak-anak ini tidak ada respect terhadap ayahnya. Karena siang malam pagi sore diperkatakan tentang papahnya. Papahnya beginilah, papahnya curanglah, papahnya pelitlah, papahnya tidak hormatlah, papahnya jahatlah, dan semua papahnya segala macam. Tapi firman Tuhan berkata, yaitu Hana, dia membela di hadapan Tuhan. Dia membela di hadapan anak-anak. Dia membela di hadapan para musuhnya. Ada amin? Mari saudara, kita teruskan lagi. Ya. Dalam 1 Samuel 2 ayat 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Saudara, ini Hana berkata di dalam pasal 2 ayat 3 dikatakan, jangan sombong, jangan caci maki yang keluar. Terutama caci maki sombong itu di dalam dulu. Kalau di dalam menang, pasti keluar menang. Amin. Di dalam dulu. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain? Di dalam tidak ada rasa menghargai. Bagaimana engkau bisa mengasihi orang lain? Tapi di dalam engkau tidak mengasihi. Tetapi yang Tuhan mau hari ini, mari di dalam dulu
keluarga dulu. Kita tunjukkan, kita jadi berkat buat anak kita. Jadi berkat buat suami kita. Bahkan akan jadi berkat bagi orang lain. Dampak keluar. Dan itu banyak kejadian, saudara. Ada satu keluarga, saudara. Anaknya ini, papanya hamba Tuhan. Tapi anaknya, dia katakan saya tidak mau mengikuti papanya. Dan dia pergi. Dan dia tidak mau melayani, saudara. Kenapa? Karena papanya tidak memberi dampak. Keluarga tidak memberi dampak buat anak. Amin. Betapa pentingnya tidak ada keluar dari mulut kita caci maki. Tapi ada perkataan roh yang menghidupkan. Roh perkataan yang menghidupkan. Anak-anak saya selalu berkata, dan papa saya mah baik. Sekalipun papanya suka pukul saya dulu. Dan papa saya mah baik. Semua anak-anaknya berkata papa saya baik. Saudara tahu. Dia katakan anak-anak saya. Karena saya dengar dari mama saya, papa saya baik. Puji Tuhan, saudara. Tadi dikatakan apa? Hana itu selalu berdoa, bergantung kepada Tuhan. Selalu dia mencari hikmat, dia selalu mencari Tuhannya. Dia selalu mencari jalan keluar di dalam Kristus. Dia tidak mencari jalan keluar dari orang lain. Dari tetangga, dari teman-teman, dari sahabatnya. Hana selalu mencari, mengandalkan Tuhan. Banyak di antara kita, saudara, persoalan gak beres-beres, gak selesai-selesai. Karena terlalu banyak kita mendengar dari teman-teman, dari sahabat, dari siapapun, saudara. Tapi kita lupa, kita tidak mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Ada amin? Saudara, mari. Di dalam firman Tuhan mengatakan, ya, terakhir, Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Amin, saudara. Ibu-ibu, wanita-wanita yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, yang selalu membuka mulutnya dengan hikmat, dengan pengajaran lemah lembut dan ada di lidahnya. Ada satu firman Tuhan mengatakan bahwa roh Tuhan hinggap. Bahkan di dalam mulutnya ada firman Allah yang hidup. Wanita yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Selalu ada hikmat untuk menyampaikan pesan kepada keluarga, pada suaminya, anak-anak. Ada pengajaran, ada yang lemah lembut, ada di lidahnya. Saudara, mari. Suatu firman Tuhan yang luar biasa. Anugerah yang dahsyat. Yang memberikan contoh kepada saudara, ibu-ibu. Dan saya sangat meresponi firman ini. Sangat meresponi bagaimana Hana terhadap suaminya. Dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya tutup, saudara, dengan satu kesaksian dalam hidup saya. Dari sejak kecil, saudara, saya mengenal Tuhan. Lalu saya menikah, saudara. Orang tua saya berkata, jangan kamu menikah dengan orang ini. Tapi saya berkata, saudara, gak apa-apa, mereka akan kenal Tuhan Yesus. Dan dengan singkat cerita, saudara, akhirnya saya menikahlah dengan suami saya. Lalu suami saya stres berat, saudara. Banyak mengalami goncangan di dalam hidupnya. Karena saya pun tidak diizinkan untuk menikah dengan anaknya, yaitu suami saya. Dalam kegoncangan seperti itu, akhirnya berbalik kepada saya. Dan suami saya stres berat. Akhirnya
dia tidak bisa tidur, dia halusinasi dan dia memukulin saya, dia melempar saya dengan helm atau apa yang ada, saya pasti dipukul, saudara. Tetapi saya sangat bersyukur dan orang bertanya, kalau begitu kenapa kamu gak lari? Kenapa kamu gak tinggalkan? Saudara, pada waktu itu anak saya sudah banyak, saudara, anak 4. Kalau saya lari, saudara, anak saya akan jadi apa pada waktu itu? Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberi contoh kepada saya, yaitu Hana. Bagaimana bergantung kepada Tuhan, dan pada waktu itu saya mengalami banyak goncangan, bahkan hidup saya morat-marit, keadaan ekonomi hancur, ya, anak tidak menentu, saudara, sekolah pun tidak naik, saudara, dan benar carut-marut di dalam rumah tangga saya. Dan sampai saya punya anak 7, saudara. Dan saya menangis selalu di bawah kaki Tuhan. Dan selalu saya berkata, tiap langkah jalan hidup saya dituntun oleh Tuhan. Dan saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Keadaan apapun. Bahkan satu kali anak saya kumpul. Dan dia katakan, Mama cerai saja dengan Papa. Lalu saya katakan begini, kalau kita bercerai, saya bilang, karena bukan cinta lagi, tapi karena kasih Yesus. Mungkin kalau papa kamu keadaan stres, sakit jiwa, atau mengalami goncangan, yang malu itu bukan saya, tapi anak-anak saya katakan. Saya ini hanya sebagai mantan, tapi Tuhan katakan, mari kita bergandengan tangan. Kita sama-sama kita berdoa. Kita sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Karena Dia yang janji akan melepaskan kita. Saudara, apa yang terjadi? Itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan melepaskan saya. Tuhan membebaskan saya. Dan Tuhan melepaskan anak-anak saya dari jerat semua keadaan. Dan Tuhan melancarkan hidup saya. Sampai hari ini diberi kesembuhan yang luar biasa. Saya sakit kanker disembuhkan Tuhan. Luar biasa. Rumah tangga yang hancur, saudara, Tuhan pulihkan. Ekonomi yang rusak, ekonomi yang morat-marit, Tuhan pulihkan. Anak saya yang berpikir anak perempuan rasanya tidak mungkin untuk diterima oleh orang lain. Karena keadaan rumah tangga seperti itu. Tapi hebat Tuhan itu, Tuhan yang dahsyat. Saya menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kuasa Allah yang berjanji Dia akan melepaskan saya. Dan saudara, apa yang terjadi? Anak saya 6 perempuan sudah menikah. Anak laki saya sudah menikah. Dan semua anak-anak saya diberkati Tuhan. Dan bahkan menjadi satu tim di dalam pelayanan dengan saya. Itulah anugerah. Saudara, kemurahan Tuhan menyertai saya. Dan saya percaya kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara. Dan hari ini, mari kita sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Di dalam mulut kita ada hikmat, ada pengajaran, ada lemah lembut. Ada di dalam lidah. Dan kita mengampuni orang yang melukai. Dan tidak pernah berbuat jahat kepada keluarga suami yang berbuat jahat. Bahkan suami kita dimenangkan. Suami saya dimenangkan, saudara, puji Tuhan. Bahkan mertua saya dimenangkan dari Buddha, dimenangkan, saudara. Itulah kemurahan Tuhan. Saya sangat bersyukur, saudara. Kasih karunia menyertai saya. Mari, saudara. Mungkinkah ini jadi berkat bagi saudara? Setiap perjalanan hidup ada contohnya di dalam firman Tuhan.
Ada contohnya di dalam firman Tuhan. Firman itu ya dan amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami sudah sampaikan firman Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan, yang memberikan contoh seperti Hana, seorang perempuan yang tangguh, yang kokoh dan kuat, dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Keadaan apapun, badai apapun, rumah tangga, keadaan situasi ekonomi yang tidak mungkin sepertinya, tetapi di dalam Engkau percaya ada yang mungkin, karena Engkau menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Anugerah-Mu nyata Tuhan. Kalau Engkau memberikan kemenangan kepada kami, Engkau memberikan kemenangan kepada Hana. Dan kami juga berdoa Tuhan, memberikan kemenangan kepada orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, apapun keadaan yang mendengarkannya, diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.